Pelajaran 19. Hal yang saya takut. Hal yang sangat saya takuti telah menimpa saya. Ini adalah pepatah yang benar. Tetapi mengapa? Karena persis seperti itulah cara hukum bekerja. Kecerdasan kreatif universal mengambil kesan terkuat dari pemikiran kita sebagai modelnya dan mulai menciptakan setiap hal menurut jenisnya. Jika rasa takut adalah pemikiran kita, maka itu adalah model kita dan itu dilakukan kepada kita seperti yang kita pikirkan. Seperti yang kita lihat dalam pelajaran tentang kejahatan, hukum itu netral dan impersonal, dan tidak memiliki pilihannya sendiri. Itu bertindak atas pilihan kita, pikiran dan keyakinan kita adalah model yang di atasnya hukum dibangun, dan jika kita menginginkan rumah yang indah kita harus memiliki rencana yang indah. Kita tidak dapat mengharapkan rumah di surga jika rencana kita membutuhkan rumah anjing bumi. Kami diberitahu oleh psikolog bahwa setiap tindakan mental memiliki semacam reaksi fisik yang sesuai. Kemudian menahan rasa takut dalam pikiran kita berarti membuatnya terwujud dengan cara yang sama. Penyakit adalah hal yang muncul di tubuh yang sesuai dengan beberapa gambaran pemikiran yang kita pegang baik secara sadar maupun tidak sadar. Biasanya kita sendiri dapat melacak masalah kita kembali ke sumber mentalnya, tetapi tidak selalu, karena seringkali merupakan hal yang tidak disadari. Seringkali kita menemukan gambar itu dihasilkan oleh semacam kejutan seperti kematian atau kecelakaan pada orang yang kita cintai. Atau mungkin untuk beberapa cerita yang telah kita baca atau dengar. Atau mungkin karena keyakinan ras atau sugesti ketakutan dan penyakit dan keyakinan akan hal itu. Atau mungkin karena cara kita memandang sesuatu secara umum tanpa pemikiran khusus atau khusus. Atau mungkin karena kepercayaan yang berlaku saat ini pada penyakit seperti wabah. Orang yang peka terhadap kesan mental terbuka terhadap sugesti paling halus dari banyak pikiran tentang dirinya. Dalam kasus epidemi influenza besar yang disebabkan oleh kekacauan pemikiran dunia, ketakutan, kekhawatiran dan kebencian, kami menemukan banyak pikiran yang terbuka terhadapnya. Namun, meskipun banyak yang meninggal karena pikiran ketakutan ini, kita tahu bahwa mereka yang mengalami perawatan mental dapat disembuhkan dengan mudah dan mudah. Ada kasus di setiap derajat dan perkembangan influenza, namun mereka dengan mudah menyerah pada pengobatan. Dengan mewujudkan kedamaian dan ketenangan yang sempurna dalam pikiran ilahi di mana kita hidup, bergerak dan memiliki keberadaan kita, dan yang menghidupi kita, menggerakkan kita, dan merupakan diri kita, sejumlah besar orang disembuhkan dalam satu pengobatan, dan bahkan ketika mereka menelepon untuk meminta pertolongan, mereka disembuhkan. Itu adalah cinta. Cinta berjalan di atas ombak untuk menenangkan lautan kehidupan yang bergejolak. Cinta menenangkan badai dan membawa kapal yang rapuh ke pelabuhan yang aman. Cinta berkata, "Ini aku, jangan takut." Kasihlah yang berkata, "Sesungguhnya, aku menyertaimu senantiasa, bahkan sampai ke ujung bumi." Adalah cinta yang mengangkat beban. Cinta yang meringankan setiap tugas, jangan takut, tetapi hentikan perjuanganmu. Cinta akan memberikan semua yang Anda minta. Cinta adalah Tuhan, dan semua tentangmu. Menghirup kehadirannya di udara. Tangan tak terlihat terangkat untuk membantu Anda. Dengan kehadiran di mana-mana. Cinta adalah hidup, lonjakannya yang meningkat. Sapu ombak di sekitar bangkai kapal, angkat dan bawa ke laut. Dengan kapten digeladak. Engkau kapten, Tuhan, samudra. Cintai kekuatan yang menggerakkan arus, uji coba melewati palang dan pemecah. Cinta bertindak sebagai pembimbingmu. Realisasi, Tuhan ada di surganya dan semuanya baik-baik saja dengan dunia, aku tidak akan takut pada kejahatan karena engkau bersamaku. Tidak ada kejahatan yang akan menimpa saya dan tidak ada wabah yang mendekati tempat tinggal saya. Dia telah memberi para malaikatnya tanggung jawab atas saya untuk menjaga saya di semua jalan saya. Mereka akan menopangku di tangan mereka agar aku tidak membenturkan kakiku ke batu. Saya disimpan oleh cinta yang sempurna yang mengusir semua ketakutan. Ketakutan tidak dapat mendekati saya karena pikiran saya tetap pada yang tertinggi dan terbaik. Kemudian perdebatkan semuanya dengan diri Anda sendiri. Bagaimana saya bisa melarikan diri dari hal ini? Tentunya tidak bisa dengan rasa takut. Saya menatap wajah Anda secara mental dan menentang Anda, keputusasaan dan ketakutan. Anda tidak memiliki bagian dalam diri saya karena saya di atas Anda. Saya tidak akan mengasihani diri saya sendiri karena itu hanya membuat ketakutan saya semakin nyata. Misalkan itu adalah perasaan bahwa Anda memiliki penyakit yang mengerikan pada Anda. Takut itu hanya akan memperburuknya.
Tidak ada penyakit yang diketahui yang tidak akan menyerah pada kebenaran dan iman dari mereka yang bertekad untuk menjadi sehat, dan jalan menuju sembuh adalah berhenti merasa takut dan memikirkan hal-hal yang sehat dan penuh harapan. Saya tahu bahwa semua kuasa diberikan kepada saya di surga dan di bumi. Saya akan menggunakan kekuatan Tuhan ini dalam diri saya dan saya berterima kasih untuk itu. Pikiran mengasihani diri sendiri dan ketakutan tidak berpengaruh pada saya. Saya tidak akan membiarkan siapapun mengasihani saya karena itu hanya akan mengikatkan hal ini pada saya. Pangeran dunia ini, ketakutan dan penyakit, datang kepadaku tetapi mereka tidak menemukan sambutan di sini. Tidak ada dalam diri saya untuk menyambut mereka. Ya, kasih yang sempurna melenyapkan semua ketakutan dariku. Jika itu adalah ketakutan akan kegagalan bisnis, perlakukan dengan cara yang sama. Takut itu akan menimpa Anda. Anda tidak dapat melakukan sedikit pun kebaikan dengan khawatir. Itu hanya akan mengurangi kekuatan Anda dalam keadaan darurat. Dia yang mendandani bunga bakung akan menjaga minat saya. Saya aman dalam jaminan bahwa jika hal khusus ini gagal, ada sesuatu yang lebih baik untuk saya. Kami telah mengetahui banyak kasus di mana kegagalan saat ini hanyalah awal dari kesuksesan yang lebih besar. Terkadang akumulasi pikiran tentang kegagalan dan kesedihan atau dalam keharmonisan telah tersapu oleh banjir atau kebakaran atau kebangkrutan hanya untuk menyapu bersih pikiran untuk pencapaian yang lebih tinggi. Ribuan orang telah memulai dari dasar hanya untuk mendaki lebih tinggi lagi dalam pekerjaan baru. Takut gagal tidak akan membantu. Punya iman. Ini adalah satu-satunya hal yang penting. Percayalah pada dirimu sendiri. Memiliki kepercayaan pada orang lain. Miliki keyakinan akan masa depan. Miliki iman kepada Tuhan. Keberanian dan keyakinan adalah setengah dari pertempuran. Tekad, kemauan, dan kerja adalah separuh lainnya. Anda bisa jika Anda pikir Anda bisa. Saya tahu saya bisa berhasil dan saya akan berhasil. Saya sukses. Saya adalah keberanian. Saya iman. Aku adalah kemenangan. Iman adalah kemenangan yang mengalahkan dunia, dan saya memiliki semua iman yang ada. Kemudian pusatkan pikiran Anda sejenak pada hal positif yang Anda inginkan. Putuskan bahwa Anda akan mendapatkan yang terbaik dan hanya yang terbaik. Jika Anda tidak tahu sekarang jalan apa yang harus diikuti, ada pikiran di dalam diri Anda yang tidak bergantung padanya. Putuskan untuk dipimpin oleh kebijaksanaan ilahi yang berbicara melalui Anda. Melangkahlah dengan keyakinan pada usaha baru untuk kesehatan, kekayaan, atau cinta dan harapkan hal-hal besar. Semangat di dalam Anda akan segera membawa Anda ke yang terbaik. Sekarang biarkan kebaikan ini datang kepadaku. Biarkan itu datang dengan cara terbaik. Biarkan saya dipimpin oleh kebijaksanaan ilahi. Biarkan aku menjadi makmur. Engkau memberi saya di atas semua yang saya minta atau pikirkan, dan saya puas bahwa semuanya baik-baik saja dengan saya. Saya ucapkan terima kasih. Luangkan waktu sejenak pada kebijaksanaan ilahi di dalam diri Anda, dan pergilah dengan sebuah lagu di hati Anda. Biarkan itu dilakukan kepadamu bahkan seperti yang engkau inginkan. Jadilah itu.